Pagi itu, langit tampak begitu cerah. Sinar mentari menembus jendela kaca kantor Trans 7, memantul di layar komputer seorang jurnalis muda bernama Reza Alamsyah. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, Reza dikenal idealis tipe jurnalis yang masih percaya bahwa kebenaran tak boleh dibungkam, walau harus dibayar dengan rasa takut dan tekanan. Reza, ini penugasan barumu. Suara tegas itu keluar dari ruang redaksi, dari seorang produser bernama Mayer. Ia menyerahkan sebuah map berisi daftar kontak, lokasi, dan agenda peliputan. Di halaman pertama tertulis tebal, liputan eksklusif pesantren modern Al-Barokah, Ponorogo. Reza mengangkat alis, sedikit heran. Pesantren modern? Tanyanya pelan. Iya, jawab Mayer. Pesantren yang viral di media sosial. Katanya fasilitasnya luar biasa. Ada kolam renang, kafe, studio musik, bahkan hotel di dalam kompleksnya. Reza terdiam beberapa saat. Ia tumbuh besar di lingkungan santri, di mana pesantren identik dengan kesederhanaan. Baginya, pesantren adalah tempat menimba ilmu, bukan menumpuk kemewahan. Ada keheningan, doa malam, dan suara lantunan Al-Quran yang menggema dari musala kayu. Namun sekarang, kata pesantren terdengar seperti nama merek bisnis. Ia menghela nafas panjang. Baik, Bu, saya berangkat hari ini juga. Perjalanan menuju Ponorogo memakan waktu hampir 8 jam. Di sepanjang jalan, Reza tak bisa lepas dari pikirannya sendiri. Ia teringat masa kecilnya saat ia mondok di pesantren kecil di Jawa Tengah. Dulu, ia tidur di atas tikar pandan, belajar di bawah lampu minyak, dan makan seadanya bersama teman-teman santri. Tapi dari tempat sederhana itu, ia mengenal makna kesabaran dan ikhlas. Namun kini, zaman telah berubah. Media sosial memuja penampilan, bukan keikhlasan. Bahkan pesantren pun ikut arus itu. Mobil yang ditumpangi Reza akhirnya berhenti di depan gerbang besar bertuliskan, Pesantren Modern Al-Barokah mendidik dengan kemewahan dan akhlak. Reza terpana. Gerbangnya tinggi menjulang, terbuat dari marmer. Di sampingnya berdiri 2 satpam berseragam hitam lengkap dengan alat komunikasi di telinga. Halaman dalamnya begitu luas, dengan taman-taman yang ditata seperti taman istana. Di kejauhan, bangunan asrama santri berlantai 4 tampak seperti hotel bintang 5. Subhanallah, gumamnya pelan. Ia berjalan masuk sambil membawa kamera kecil dan catatan. Di sepanjang jalan menuju kantor pengurus pesantren, Reza melihat pemandangan yang membuatnya campur aduk. Anak-anak santri berjalan dengan seragam rapi, tapi di tangan mereka ada ponsel terbaru. Beberapa santri senior mengendarai motor gede, dan di sudut halaman terlihat kafe dengan papan nama bertuliskan Barokah Coffee dan Lounge by Al Barokah Foundation. Seorang santri menyapanya ramah. Assalamualaikum, Mas. Mau liputan? Ya. Waalaikumsalam, jawab Reza tersenyum. Iya, saya dari Trans 7. Oh, siap. Silakan ke kantor pusat. Nanti ketemu Ustaz Fadil. Beliau pimpinan pesantren. Ruang kerja Ustaz Fadil tampak seperti ruang direktur perusahaan. Dindingnya dilapisi kayu jati, kursinya kulit asli, dan di sudut ruangan berdiri lemari kaca berisi miniatur mobil sport. Di meja, ada laptop, 2 ponsel, dan jam tangan mewah yang berkilau. Silakan duduk, Mas Reza. Ucapnya ramah. Saya senang sekali Trans 7 mau meliput pesantren kami. Ini bentuk dakwah kami di era digital. Reza tersenyum sopan. Terima kasih, Ustaz. Saya ingin mengenal lebih dalam kegiatan di sini. Masyarakat banyak penasaran dengan konsep pesantren modern. Oh tentu. Kami ingin mengubah pandangan bahwa santri itu miskin dan kumuh. Kami ingin menunjukkan bahwa santri juga bisa sukses, berkelas, dan punya masa depan cerah. Lihat saja, ia berdiri dan menunjuk jendela besar yang menghadap ke arah bangunan asrama. Itu asrama putra, lengkap dengan AC di tiap kamar. Ada gym, ada ruang meditasi. Santri kami belajar Quran sambil menikmati hidup yang layak. Kata menikmati hidup membuat Reza sedikit terusik. Ia menulis cepat di buku catatannya, namun tetap menjaga ekspresi. Apakah fasilitas sebesar ini dibiayai dari donatur? Ustaz Fadil tersenyum. Sebagian lagi dari unit bisnis pesantren. Kami punya properti,
travel haji, dan beberapa proyek investasi. Semua untuk kemajuan umat. Bagus sekali, ucap Reza diplomatis. Tapi dalam hatinya muncul tanda tanya. Benarkah semuanya untuk umat? Sore menjelang, Reza meminta izin berkeliling pesantren untuk mengambil gambar suasana kegiatan santri. Namun yang ia lihat membuat dadanya sesak. Banyak santri kecil terlihat sibuk membersihkan halaman, menyapu, dan mengangkat bahan bangunan, sementara beberapa pengurus pesantren duduk santai di kafe dengan laptop dan rokok elektrik. Ia memotret diam-diam. Di dapur umum, seorang santri tua yang tampak lusuh bercerita lirih. Mas, dulu pesantren ini kecil. Kami diajari sabar, hidup sederhana. Tapi sejak ganti pimpinan, semuanya berubah. Banyak donatur, banyak uang, tapi rasa ikhlas hilang. Kami kerja siang malam, tapi makan masih seadanya. Reza tertegun. Apakah banyak yang tahu soal ini? Santri itu menunduk. Banyak, tapi takut bicara. Kalau melawan, bisa dikeluarkan. Di sini, yang punya uang, itulah yang dianggap berilmu. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu, liputan ini akan jadi bom besar jika tayang. Tapi ia juga tahu risikonya melawan kekuasaan yang dibungkus jubah agama tidaklah mudah. Malam harinya, Reza duduk di penginapan sederhana di luar pesantren. Ia menatap layar laptopnya. Video dan foto-foto yang ia ambil hari itu membuat tangannya gemetar. Ia melihat kontras yang menyakitkan antara santri yang tidur di lantai dan pimpinan pesantren yang makan malam di restoran bintang 5. Ya Allah, bisiknya lirih. Apakah ini pesantren atau kerajaan dunia? Tiba-tiba, pesan singkat masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. Hati-hati dengan apa yang kau tulis, Reza. Tidak semua kebenaran boleh dibuka. Ia terdiam. Nafasnya tercekat. Namun di balik rasa takut itu, ada keyakinan yang tumbuh. Ia tahu, tugas seorang jurnalis bukan untuk menyenangkan orang tapi untuk membangunkan nurani yang tertidur. Ia mengetik pelan di catatannya. Pesantren bukanlah tempat untuk pamer kemewahan. Ia seharusnya jati rumah bagi hati yang ingin bersih dari dunia. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkah kecilnya telah memulai badai besar badai yang akan mempertemukannya dengan sosok misterius bernama Wali Paidi, sang penjaga nilai-nilai suci pesantren yang nyaris punah. Pagi menjelang dengan suasana yang tak biasa. Awan menggantung pekat di langit Ponorogo, seolah menandai awal dari sesuatu yang besar dan tak terlihat. Reza bangun lebih awal, mengenakan jaket abu-abu dan topi hitam, lalu menyiapkan peralatan liputannya dengan hati-hati. Semalam, pesan ancaman yang ia terima membuatnya gelisah, tapi juga semakin membakar tekadnya. Kalau aku diam, maka aku sama saja dengan mereka yang menutup mata pada kebusukan, gumamnya lirih sambil menatap cermin. Dan kalau aku bicara, setidaknya aku tahu, aku pernah memilih jalan yang benar. Ia keluar dari penginapan dengan langkah mantap. Tujuannya pagi itu bukan sekadar mengambil gambar tapi menggali lebih dalam rahasia di balik kemewahan pesantren Al-Barokah yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Gerbang pesantren tampak sepi pagi itu. Hanya beberapa santri yang sedang menyapu halaman sambil menunduk. Reza melangkah masuk dengan izin dari salah satu petugas yang sudah mengenalnya dari liputan hari sebelumnya. Ia berpura-pura ingin mengambil beberapa gambar tambahan. Namun sebenarnya, ia punya rencana lain, menyelidiki bagian dapur umum dan asrama belakang yang katanya jarang dikunjungi tamu. Saat melangkah ke arah dapur, ia mendengar suara lirih dari balik dinding kayu. Dua santri sedang berbicara. Kau dengar? Ustaz Fadil baru beli mobil lagi, loh, mobil sport warna merah. Katanya dari hasil donasi pembangunan masjid. Santri satunya terkekeh pelan. Masjidnya aja belum berdiri, tapi mobilnya udah parkir duluan. Ya, keduanya tertawa getir, lalu terdiam saat menyadari ada seseorang lewat. Reza menahan napas, melanjutkan langkah dengan hati-hati. Ia tahu percakapan barusan bukan sekadar gosip tapi potongan kecil dari kebenaran besar yang ingin ia bongkar. Di dapur umum, suasana begitu kontras dengan kemewahan yang ia lihat kemarin. Sejumlah santri tua tampak kelelahan mengaduk nasi dalam panci besar, sementara peralatan dapur terlihat usang dan berkarat. Bau asap kayu memenuhi ruangan. Assalamualaikum, sapa Reza dengan lembut. Waalaikumsalam,
Jawab salah satu santri. Seorang pria sepuh dengan janggut putih tipis. Mas wartawan, ya, kami dengar dari anak-anak. Reza tersenyum ramah. Iya, Pak. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan santri di sini. Orang tua itu terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Hidup di sini. Ya begitulah, Mas. Kami ikhlas. Tapi, terkadang hati ini bertanya. Dulu kami diajarkan untuk qanaah, cukup dengan apa adanya. Sekarang, lihatlah. Ia menunjuk ke arah jendela. Dari sana tampak jelas gedung kaca besar gedung utama pesantren tempat para pengurus tinggal. Mereka hidup seperti raja, sementara santri makan seadanya, tidur berdesakan. Tapi siapa yang berani bicara? Semua takut. Reza menunduk, menahan emosi yang mulai menggelegak di dadanya. Apakah tidak ada yang mencoba melapor? Melapor ke siapa? Ke Ustaz? Mereka semua sama saja, Mas. Yang menentang akan dipulangkan. Dibilang melawan guru. Kata-kata itu menancap dalam di hati Reza. Ia menatap sekitar, lalu diam-diam menyalakan kamera kecil di sakunya. Ia merekam setiap kalimat yang keluar dari bibir santri tua itu. Apakah uang pesantren digunakan untuk bisnis pribadi? Tanya Reza pelan. Santri itu menatapnya tajam, lalu menunduk lagi. Saya tak bisa bicara banyak, Mas. Tapi kalau Mas mau tahu, lihatlah gudang di belakang aula utama. Di sanalah semua barang-barang mewah itu disimpan. Mobil, motor, bahkan perhiasan hadiah dari donatur. Reza mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Insya Allah, kebenaran akan saya jaga. Siang itu, Reza menyelinap ke arah aula utama. Ia berpura-pura sedang mengambil gambar bangunan pesantren, tapi langkahnya berbelok ke sisi kiri ke arah gudang besar yang disebut santri tadi. Pintu gudang itu terkunci. Namun, di dinding samping, ia menemukan celah kecil yang cukup untuk menengok ke dalam. Dan di sanalah matanya membelalak lebar. Deretan mobil mewah berjajar rapi. Ada mobil sport merah, sedan hitam mengkilap, bahkan motor gede impor. Di sudut ruangan, beberapa peti kayu bertuliskan donasi untuk pembangunan pesantren cabang Papua belum dibuka. Tapi dari celah peti yang terbuka sedikit, terlihat jelas tumpukan uang tunai dan perhiasan emas. Reza menahan napas. Tangannya bergetar saat menyalakan kamera. Ia merekam diam-diam, memastikan setiap detail terekam dengan jelas. Namun sebelum ia sempat pergi, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia cepat-cepat mematikan kamera dan bersembunyi di balik tong besar. 2 orang pria datang. Salah satunya mengenakan baju koko hitam dan jam tangan mahal. Dari percakapan mereka, Reza mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Ustaz Fadil bilang, kiriman donatur dari Timur Tengah sudah masuk. Sebagian suruh setor ke rekening pribadi, nanti katanya mau diputar di bisnis properti. Waduh, Mas, apa nggak bahaya? Tenang aja. Kalau ada wartawan nanya, bilang aja buat pengembangan ekonomi santri. Keduanya tertawa pelan, lalu pergi. Reza masih bersembunyi, napasnya tak beraturan. Ia tahu, ini bukti nyata. Tapi ia juga tahu, jika sampai ketahuan, nyawanya bisa terancam. Ia menunggu hingga keadaan sepi, lalu keluar perlahan-lahan dan meninggalkan area itu dengan hati berdebar. Malamnya, Reza menulis laporan lengkap. Ia menyalin semua rekaman ke laptop dan ke flash disk cadangan. Ia duduk di meja kecil di penginapannya, hanya ditemani lampu redup dan secangkir kopi dingin. Namun tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Tok, 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 Mas Reza, kami dari pesantren Al-Barokah. Tolong buka pintunya. Suara kasar itu membuat jantung Reza nyaris melompat keluar. Ia cepat-cepat menyembunyikan flash disk di bawah kasur dan mematikan laptopnya. Pintu diketuk lagi, lebih keras. Ada apa malam-malam begini? Seru Reza dari dalam, pura-pura tenang. Ustaz Fadil ingin bicara. Ada hal penting. Besok saja, saya sedang istirahat. Namun suara di luar semakin tinggi. Sekarang, Mas, jangan bikin kami curiga. Reza menelan ludah. Ia membuka sedikit gorden jendela, melihat 4 orang pria berjubah hitam berdiri di luar. Salah satunya membawa tongkat kayu. Wajah mereka tegang, penuh kecurigaan. Dengan cepat, Reza mengambil tas ranselnya dan menyelinap keluar lewat jendela belakang. Ia berlari menembus kegelapan malam, hanya berbekal cahaya bulan. Di kejauhan,
Ia mendengar suara langkah kaki dan teriakan orang-orang yang mengejarnya. Kejar! Wartawan itu mata-mata. Dia mau menjatuhkan pesantren. Reza berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, dadanya sesak. Ia tak tahu harus kemana, hingga akhirnya langkahnya terhenti di tepi sungai kecil di pinggiran desa. Ia berlutut, kelelahan, sambil menatap langit yang mulai tertutup awan. Air sungai mengalir pelan, tapi hatinya bergejolak hebat. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan sama lagi. Ia telah menginjak wilayah berbahaya, wilayah di mana kebenaran dianggap ancaman, dan kemunafikan berselimut jubah suci. Ya Allah, bisiknya lirih, jika aku benar, lindungilah aku. Tapi kalau aku salah, tunjukkan jalannya. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar sayup, lembut, tapi penuh makna. Dan tanpa disadari Reza, seseorang sedang memperhatikannya dari balik pepohonan. Seorang pria sederhana bersarung lusuh, berwajah teduh, dengan senyum yang damai. Dialah Wali Paidi, sosok yang kelak akan mengubah arah nasib Reza dan mengguncang dunia pesantren yang telah tersesat jauh dari akarnya. Angin pagi berhembus pelan di pinggir sungai tempat Reza bersembunyi semalaman. Suara jangkrik perlahan mereda, berganti dengan kicauan burung dan desiran air yang menenangkan. Tapi di dalam hati Reza, tak ada sedikit pun rasa tenang. Ia duduk bersandar di batang pohon. Wajahnya lelah, matanya merah akibat kurang tidur. Sisa malam tadi masih terasa jelas suara orang-orang mengejarnya, langkah kaki yang berlari di belakangnya, dan ancaman dari mulut para penjaga pesantren yang menyebutnya pengkhianat agama. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mengikutinya. Lalu, dari kejauhan, muncul sosok yang perlahan mendekat. Seorang pria bersarung lusuh, mengenakan peci hitam, berjalan santai menyusuri tepi sungai. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam dan penuh makna. Sampaian ini jurnalis, katanya pelan sambil duduk di dekat Reza tanpa meminta izin. Reza spontan terkejut. Bapak siapa? Orang itu tersenyum lembut. Aku cuma wong biasa, wong ndeso. Tapi aku tahu, sampaian lagi dikejar. Reza menatapnya curiga. Bapak tahu dari mana? Dari angin, jawab pria itu santai. Angin yang lewat bawa kabar. Sampaian dari Trans 7. Liput pesantren mewah? Ya, Reza terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi pria itu melanjutkan dengan nada yang tenang namun dalam. Nama sampaian Reza, kan? Dan nama saya, Paidi. Reza terpaku. Nama itu entah kenapa terasa berat, seolah membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Paidi, Bapak tahu semua itu dari mana? Wali Paidi tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. Sampean lupa, kebenaran itu tak perlu dicari, karena dia selalu datang sendiri pada orang yang niatnya bersih. Reza menunduk, hampir tak mampu berbicara. Apa yang sampean lihat di pesantren itu sudah parah, lanjut Wali Paidi lirih. Pesantren dulu tempat lahirnya ulama, sekarang jadi tempat tumbuhnya penguasa. Bukan ilmu yang dicari, tapi gengsi. Bukan amal yang dikejar, tapi dunia. Kata-kata itu menampar batin Reza. Ia mengangguk pelan. Saya tahu, Pak, tapi kalau saya ungkap semua ini, mereka bisa menjatuhkan saya. Saya sudah dapat ancaman. Wali Paidi menatap sungai di depannya, lalu berkata dengan nada tenang, kebenaran memang mahal. Nah, tapi kalau takut pada ancaman, untuk apa Tuhan menciptakan lidah dan nurani? Reza menatap wajah Wali Paidi. Di balik kesederhanaannya, ada ketegasan yang sulit dijelaskan. Seolah pria itu bukan hanya berbicara dari pikirannya, tapi dari kedalaman jiwa. Kalau sampean mau selamat, kata Wali Paidi pelan, jangan melawan dengan kebencian. Lawanlah dengan ketenangan. Karena api takkan bisa padam dengan api, tapi dengan air. Reza mengangguk, meski pikirannya masih bimbang. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Diam sebentar, tenangkan diri. Nanti malam, ikut saya. Akan ada sesuatu yang sampean lihat dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, di dalam pesantren Al-Barokah, suasana tegang. Ustaz Fadil duduk di kursi empuknya sambil memandangi layar CCTV. Ia marah besar. Orang itu harus ditemukan. Dia wartawan licik yang mau menjatuhkan dakwah saya. Teriaknya pada para pengurus. Tapi, Ustaz,
Wartawan itu katanya sudah kabur semalam. Kami sudah cari sampai ke jalan utama. Cari lagi. Kalau perlu, laporkan ke polisi. Katakan dia melakukan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Salah satu ajudannya menimpali. Kita bisa buat laporan palsu. Ustaz, katakan dia mencuri dokumen pesantren. Polisi pasti percaya. Ustaz Fadil tersenyum tipis. Bagus, jalankan. Dunia ini milik orang yang berani, bukan orang yang benar. Malam menjelang, Wali Paidi dan Reza berjalan pelan melewati kebun bambu di pinggiran desa. Suara tonggarat menemani langkah mereka. Di tengah kebun itu, ada gubuk kecil dengan lampu temaram. Duduklah, kata Wali Paidi. Malam ini sampeyan akan tahu mengapa Allah memilih sampeyan untuk melihat kebenaran ini. Reza menatap heran. Apa maksud Bapak? Wali Paidi menatap jauh ke arah utara, ke arah pesantren yang tampak samar di bawah cahaya bulan. Sampeyan tahu, nak, dulu pesantren itu dibangun oleh seorang kiai saleh bernama Kiai Mahfudz. Beliau orang yang sangat zuhud, hidupnya sederhana. Tapi setelah beliau wafat, kepemimpinan beralih ke menantunya, Fadil. Dari situlah segalanya berubah. Pesantren dijadikan ladang bisnis. Donasi diputar untuk kepentingan pribadi. Santri dijadikan alat. Reza tertegun. Yang lebih menyedihkan, lanjut Wali Paidi, banyak yang tahu, tapi diam. Mereka takut kehilangan jabatan, takut tak disebut ustaz. Padahal Nabi pernah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau tak bisa, dengan lisan. Dan kalau tak mampu juga, maka dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman. Reza menggenggam tangannya erat. Saya tak mau diam, Pak, tapi saya sendirian. Wali Paidi menatapnya penuh makna. Sampeyan tidak sendirian. Kebenaran tak pernah butuh banyak orang. Cukup satu hati yang bersih, sudah cukup untuk mengguncang dunia. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar di televisi dan media sosial. Wartawan Trans 7 ditangkap karena fitnah pesantren besar di Ponorogo. Foto Reza terpampang jelas di layar berita. Tuduhan yang disebar, pencemaran nama baik, provokasi, dan penyebaran video hoaks. Polisi dikerahkan ke seluruh wilayah untuk menangkapnya. Reza melihat berita itu dari ponsel tua Wali Paidi. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ini fitnah, Pak. Mereka membalikkan fakta. Wali Paidi menepuk bahunya. Begitulah dunia. Nah, saat kebenaran bersuara, kebohongan akan menggigit. Tapi ingat, tak ada yang abadi kecuali kejujuran. Tak lama kemudian, suara mobil patroli terdengar di kejauhan. Lampu biru berkedip di antara pepohonan. Polisi dan beberapa orang berseragam pesantren datang ke arah kebun bambu. Reza, serahkan diri. Kau dituduh mencemarkan nama baik pesantren. Reza panik. Ia menatap Wali Paidi dengan ketakutan. Pak, mereka datang. Namun Wali Paidi hanya tersenyum tenang. Tenanglah, nah, ini bukan akhir. Polisi dan para pengawal pesantren menyerbu gubuk itu. Salah satu dari mereka berteriak, tangkap dia. Reza mencoba lari, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Angin berputar di sekitar mereka. Daun-daun bambu bergetar keras, dan dari tubuh Wali Paidi muncul cahaya lembut kekuningan. Semua orang berhenti seketika. Suasana mendadak hening. Polisi yang tadi berteriak kini menatap dengan wajah pucat. Wali Paidi berdiri, suaranya tenang tapi menggema di telinga semua orang. Jangan sentuh orang ini, dia bukan musuh kalian. Tapi pengingat bagi kalian yang telah lupa pada makna pesantren. Beberapa orang gemetar ketakutan. Salah satu polisi spontan berlutut, memegangi dada. Astagfirullah, siapa? Siapa beliau ini? Wali Paidi menatap mereka satu persatu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya hamba yang ingin mengingatkan bahwa agama bukan panggung, dakwah bukan kemewahan, dan pesantren bukan tempat memperdagangkan nama Allah. Hening, tak ada yang berani bicara, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Kemudian Wali Paidi menoleh ke Reza. Pergilah, nah, lanjutkan perjuanganmu, tapi jangan benci mereka. Doakan agar mereka sadar sebelum terlambat. Dengan perlahan, tubuh Wali Paidi berpendar cahaya dan menghilang di telan udara malam. Hanya suara lembutnya yang tersisa di telinga Reza. Jaga kebenaran meski dunia menolakmu.
Reza berdiri terpaku. Polisi dan pengawal pesantren yang tadi hendak menangkapnya kini terdiam dalam ketakutan. Tak ada yang berani bergerak. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang pucat, seorang jurnalis muda bersumpah dalam hati bahwa ia akan menulis, bukan untuk karier, tapi untuk nurani. Langit malam itu mendadak berubah muram. Hujan belum turun, tapi angin berputar kencang seperti menyapu seluruh halaman pesantren mewah itu. Di antara suara gaduh para santri dan ustaz yang panik, berdirilah sosok sederhana dengan sarung lusuh dan sandal jepit Wali Paidi. Ia menatap bangunan pesantren yang berdiri megah dengan menara tinggi, kaca jendela mengilap, dan ukiran emas di setiap sudutnya. Tapi dari wajah Paidi, tampak bukan kagum, melainkan sedih yang mendalam. "Wahai yang kalian sebut rumah ilmu," gumamnya pelan, "mengapa orangnya malah seperti istana keserakahan?" Beberapa pengurus pesantren mendekat, marah. "Siapa kamu berani menginjakan kaki di sini tanpa izin?" bentak salah satu ustaz muda dengan jubah putih mengilap. Paidi tersenyum ringan. "Aku hanya orang kecil yang ingin menyampaikan pesan. Pesan yang mungkin sudah lama kalian lupakan." Belum sempat mereka menjawab, pemuka pesantren besar itu keluar dari aula dengan wajah merah padam. Ia mengenakan jubah sutra. Cincin batu besar menghiasi setiap jarinya. Di belakangnya berdiri beberapa orang pengawal. "Jadi kau yang mengaku Wali Paidi itu," katanya sinis. "Aku sudah dengar banyak omong kosong tentangmu. Sekarang kau mau apa di tempat ini?" Paidi menundukkan kepala. "Aku tidak ingin apa-apa, Kiai. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa pesantren dulu dibangun dengan air mata dan doa, bukan dengan uang hasil tipu daya." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Beberapa santri yang menyaksikan mulai saling berbisik. Namun sang kiai menepuk meja marmer di sampingnya dengan keras. "Diam kau, jangan berani menggurui aku. Kau tahu berapa banyak santri yang kuberi makan? Kau tahu berapa biaya yang harus kukeluarkan untuk membangun tempat ini?" Paidi tetap tenang. "Bukan soal banyaknya yang kau beri makan, Kiai. Tapi dari mana makanan itu berasal?" Wajah sang kiai berubah merah. "Beraninya kau menuduh aku korupsi dana umat?" "Aku tidak menuduh," jawab Paidi lembut. "Tapi hatimu sendiri sudah tahu jawabannya. Kau mencintai dunia lebih dari Allah. Kau mengejar kehormatan lebih dari kerjaan." Petir menyambar di langit. Angin bertiup kencang, menggoyang pepohonan di halaman. Beberapa santri ketakutan dan berlari masuk ke asrama. Tapi Paidi tetap berdiri di tengah halaman, sementara hujan mulai turun perlahan seperti butiran air mata dari langit. Di saat itulah, keajaiban terjadi. Lampu pesantren yang megah satu persatu padam. Genset yang biasanya menyala otomatis, kali ini diam tak bergeming. Seluruh tempat gelap gulita. Hanya satu cahaya kecil dari tubuh Wali Paidi yang tetap bersinar lembut, menerangi sekelilingnya. Orang-orang mulai panik. Apa yang terjadi? Listrik padam, genset mati. Kiai, air sumur juga berhenti. Beberapa pengurus mencoba menyalakan lampu darurat, tapi tak ada yang berhasil. Paidi memandang mereka dengan tatapan teduh, lalu berkata lirih, "Cahaya dunia bisa kalian beli, tapi cahaya iman, tidak. Ia padam bila kalian jauh dari Allah." Seketika, hujan turun lebih deras. Suaranya seperti gemuruh air yang membersihkan dosa. Di tengah hujan itu, Paidi berdiri dan mengangkat tangannya. "Ya Allah, bila Engkau izinkan, lembutkan hati mereka yang keras. Jangan hukum mereka dengan murka-Mu, tapi sentuhlah dengan kasih-Mu." Beberapa santri mulai menangis. Mereka sujud di tanah yang basah. Namun sang kiai masih berusaha menahan ego. Ia berteriak dengan suara bergetar, "Kau, siapa sebenarnya? Mengapa semua ini terjadi?" Paidi menatapnya penuh iba. "Aku hanya orang yang berusaha mengingatkanmu tentang asalmu, Kiai. Dulu kau santri miskin yang belajar di bawah lampu teplok. Kau tak punya sandal, tapi punya ilmu. Kau tak punya uang, tapi punya hati bersih. Kini, semua itu hilang." Sang kiai mulai goyah, tubuhnya bergetar. Air hujan bercampur air mata di pipinya. "Tidak, aku tidak mau dihakimi seperti ini," katanya terisak. "Aku hanya ingin pesantrenku dihormati." Paidi mendekat perlahan, menepuk bahunya. "Dihormati bukan karena kemegahan, tapi karena keikhlasan. Kau tidak sedang memimpin pesantren, Kiai. Kau sedang memimpin hati-hati yang meniru caramu."
Bila kau serakah, mereka ikut serakah. Bila kau lalai, mereka ikut gelap. Hening. Tak ada suara selain hujan dan tangisan para santri. Tiba-tiba, sang kiai jatuh berlutut. Ia menangis keras, suaranya serak. Ya Allah, ampuni aku telah menipu diriku sendiri. Aku kira kemewahan ini adalah kemuliaan, padahal ini kutukan kesombongan. Paidi tersenyum. Itulah karamah sejati, Kiai. Bukan membuat orang tunduk dengan keajaiban, tapi membuat hatinya kembali hidup dengan kejujuran. Hujan perlahan reda. Lampu-lampu mulai menyala kembali, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi cahaya sombong. Hanya cahaya lembut yang menyinari wajah orang-orang yang baru saja sadar dari tidur panjangnya. Paidi berjalan pelan menuju pintu gerbang pesantren. Sebelum pergi, ia menatap Reza, sang jurnalis Trans 7 yang berdiri di dekat tiang olah dengan mata basah. Teruslah menulis kebenaran, nak, tapi jangan menulis dengan kebencian. Tulislah dengan cinta. Karena cinta yang benar akan mengubah dunia tanpa kekerasan. Reza hanya bisa menunduk, air matanya menetes. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran antara takjub, takut, dan damai. Sementara di belakangnya, sang kiai masih sujud, menangis, memohon ampun di tengah lumpur. Semua pengurus pesantren ikut menangis bersamanya. Bangunan mewah itu kini terasa tak berarti. Karena untuk pertama kalinya, hati mereka bersujud lebih rendah dari lantai yang mereka pijak. Paidi melangkah pergi. Angin berhembus lembut seakan mengiringinya. Tak ada jejak, tak ada pamit, hanya aroma harum tanah basah dan gema kalimat yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir malam itu. Ilmu tanpa keikhlasan adalah istana tanpa pondasi. Sekali angin datang, semua akan runtuh. Dan malam itu, pesantren yang dulunya dibangun di atas kemegahan dunia, akhirnya kembali bersujud kepada Tuhannya. Subuh itu terasa berbeda di pesantren mewah yang semalam dilanda badai kesadaran. Langit tampak bersih, udara segar, dan suara azan terdengar begitu lembut hingga menembus dada siapapun yang mendengarnya. Tak ada lagi sorak-sorai santri yang berlomba-lomba memamerkan gawai mahal, tak ada lagi kendaraan mewah yang berjejer di halaman. Semuanya senyap, penuh ketenangan yang sulit dijelaskan. Reza, jurnalis Trans 7 yang kini sudah beberapa hari tinggal di pesantren itu, terbangun lebih awal. Ia keluar dari kamar tamu sederhana yang semalam dipinjamkan oleh salah seorang santri tua. Langkahnya terasa ringan meski matanya masih sembab efek dari tangisan panjang semalam. Ia melihat halaman pesantren masih basah oleh sisa hujan malam tadi. Tapi di situ juga terlihat beberapa santri sedang membersihkan halaman sambil tersenyum satu sama lain. Tak ada lagi wajah angkuh atau tatapan curiga. Semua tampak seperti kembali ke asalnya. Reza mendekati aula utama. Di sana ia melihat sang kiai yang dulu dikenal dengan gaya hidup hedon kini duduk bersila di lantai, mengenakan sarung biasa, tanpa jubah sutra, tanpa cincin batu. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, tapi matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika Reza datang, kiai itu tersenyum lirih. "Mas Reza, aku berhutang maaf yang besar padamu," katanya dengan suara parau. Reza buru-buru menunduk. "Saya yang seharusnya minta maaf, Kiai. Liputan saya membuat banyak orang salah paham dan marah pada panjenengan." Kiai itu menggelang pelan. "Tidak, nak. Liputanmu adalah tamparan dari Allah yang membuatku sadar. Kalau bukan karena keberanianmu dan karena perantara hamba Allah bernama Paidi itu, mungkin aku masih terjebak dalam kesombongan dunia." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara burung-burung di pepohonan yang mulai berkicau. Reza menatap sekeliling pesantren yang dulunya megah kini tampak lebih sederhana. Beberapa mobil mewah sudah tak ada di tempat parkir, digantikan dengan becak dan motor tua yang dipakai untuk mengantar kebutuhan santri ke pasar. Ia bertanya hati-hati, "Kiai, kemana barang-barang mewah itu semua?" Sang kiai tersenyum, kali ini dengan wajah damai. "Sudah kujual semua, nak. Hasilnya akan kupakai untuk membangun pondok kecil di pinggir desa untuk anak-anak yatim, fakir miskin, dan para penghafal Al-Quran. Pesantren ini akan tetap berdiri, tapi tanpa kemewahan, tanpa tembok tinggi. Aku ingin pesantren kembali jati, tempat yang hangat, bukan tempat yang menakutkan bagi orang kecil." Reza tercekat.
Ia tak mampu berkata apapun, hanya matanya yang kembali basah. Dalam hati ia tahu, keajaiban yang ia saksikan semalam bukan sekadar kebetulan. Ia sadar, liputannya telah menjadi alat bagi Tuhan untuk mengguncang hati banyak orang. Sementara itu, para santri mulai berdatangan ke aula. Mereka duduk melingkar di depan sang kiai, mendengarkan dengan seksama. Kiai itu membuka pengajiannya dengan suara tenang. Anak-anakku, selama ini aku telah salah. Aku sibuk mengejar dunia, lupa pada tujuan kita di pesantren membentuk hati, bukan menumpuk materi. Tapi Allah masih sayang padaku. Ia kirimkan ujian berupa seorang jurnalis dan seorang wali yang datang tanpa tanda-tanda, tanpa rombongan, tanpa kemewahan. Tiba-tiba suaranya serak. Ia berhenti sejenak untuk menahan tangis. Mulai hari ini, kita kembalikan pesantren ini pada jalannya. Tak ada lagi sekat antara kiai dan santri. Tak ada lagi jarak antara guru dan murid. Kita semua sama di hadapan Allah. Para santri menangis. Beberapa ustaz yang dulu hidup bermewah-mewah ikut tertunduk, meneteskan air mata. Reza menatap mereka dengan haru. Inilah pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Namun di tengah suasana syahdu itu, Reza menyadari satu hal. Wali Paidi telah menghilang. Ia mencari ke setiap sudut pesantren, ke halaman belakang, ke masjid, ke dapur santri. Tak ada siapapun. Beberapa santri mengatakan, mereka sempat melihat Paidi berjalan menuju gerbang pesantren selepas subuh, membawa tongkat bambu dan menatap langit dengan senyum tenang. Setelah itu, hilang ditelan kabut pagi. Di tiang kayu dekat gerbang, Reza menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Selembar papan kecil bertuliskan kalimat tangan Paidi sendiri, yang berat bukan menjaga pesantren, tapi menjaga niat dalam dada. Karena saat niatmu tergelincir, amalmu ikut binasa. Tulisan itu basah oleh embun pagi, tapi setiap hurufnya terasa hidup. Reza memotret tulisan itu diam-diam, lalu menatap ke langit yang perlahan berubah biru. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Terima kasih, Wali Paidi. Kau bukan hanya menyelamatkan seorang jurnalis, tapi juga menyelamatkan wajah pesantren di negeri ini." Beberapa minggu kemudian, liputan Reza tayang kembali di Trans 7, tapi kali ini dengan judul baru, "Pesantren Kembali ke Akar, Hikmah dari Seorang Wali." Liputan itu bukan tentang kemewahan atau skandal, melainkan tentang perubahan hati, tentang keajaiban yang tak terekam kamera. Dalam tayangan itu, Reza hanya menyebut seorang tokoh misterius bernama Paidi, sang wali jalanan. Ia menutup narasinya dengan suara lirih tapi penuh makna. Mungkin kita tak pernah tahu siapa sebenarnya Wali Paidi. Tapi satu hal pasti, bila kebenaran muncul lewat tangan orang gila sekalipun, maka itulah tanda bahwa Tuhan masih peduli pada negeri ini. Tayangan itu viral di mana-mana. Banyak pesantren di seluruh Indonesia mulai berbenah. Mereka kembali menanamkan nilai kesederhanaan, membuka pintu bagi fakir miskin, dan menghapus sekat kemewahan yang selama ini jadi kebanggaan semu. Dan di tengah semua perubahan itu, nama Wali Paidi mulai disebut dengan hormat di setiap majelis. Namun bagi mereka yang benar-benar mengerti, Wali Paidi bukanlah sekadar sosok, melainkan jiwa keikhlasan yang menuntun manusia kembali kepada nur Allah. Di ujung cerita ini, Reza menulis satu kalimat di bukunya sebelum menutup malamnya di kamar redaksi. "Aku pernah melihat kebenaran turun bersama hujan, berjalan dengan sandal jepit, dan menegur manusia dengan senyum." Ia menatap kosong ke jendela, ke arah langit Jakarta yang berawan. Dalam hatinya, ia tahu entah di mana sekarang, Wali Paidi sedang menapaki jalan sunyi berikutnya, membenahi hati manusia yang lain. Dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wali sejati.